Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini bersama dengan seluruh rakyat Indonesia, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76. Namun kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tetapi tanda untuk berjuang lebih keras. Untuk itu, hari ini kita akan menyatukan hati dalam pujian syukur kepada Tuhan dan dalam permohonan kepadanya untuk kesejahteraan, keamanan, kemakmuran bangsa kita. Karena kita semua rindu Indonesia dipenuhi dengan kemuliaannya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, dengan penuh kerendahan hati pada saat pagi hari ini, kita mau mencari kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan, Bapa pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Bapa, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya, Evangelis Andreas Warsito. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan pagi hari ini kita diberi oleh Tuhan waktu untuk kita kembali mengenang bagaimana bangsa kita itu dibebaskan dari segala belenggu penjajah, dilepaskan dari ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Dan pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk merenungkan satu perkara. Merdeka! 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 Bapak Ibu, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Pemurah. Kesempatan yang indah ini kami boleh ada di hadirat Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan urapi hati kami, pikiran kami. Perlengkapi kami dengan hikmat dan kerendahan hati, sehingga firman itu bekerja leluasa di dalam diri kami. Bersabdalah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini yaitu berjuang di tengah ketakutan dan kecemasan. Banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan rasa takut, saudara. Alkitab juga banyak menggunakan kata-kata seperti takut, ketakutan, ngeri, gentar, kemudian juga gemetar, bergetar, dan terkejut. Dan itu di dalam Alkitab itu lebih dari 350 kali. Ya, untuk melukiskan emosi batin manusia. Bahkan para ahli di bidang kesehatan, dia juga menggunakan istilah kecemasan, kemudian ada istilah serangan kepanikan, kemudian juga fobia. Nah, ini dipergunakan untuk menjelaskan rasa takut yang ada di dalam diri manusia, di dalam diri setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebenarnya ada dua istilah yang perlu menjadi perhatian yang perlu kita pahami, yaitu apa? Ketakutan dan kecemasan. Apa sih ketakutan?
Ya, ketakutan adalah sistem peringatan bahaya di dalam diri yang bekerja dengan segera dan begitu kuat untuk memperingatkan kita akan adanya bahaya. Jadi rupanya rasa takut ini menyiapkan diri kita ya untuk apa? Untuk tubuh kita, pikiran kita dan emosi kita ini pada satu tujuan utama, yaitu perlindungan. Ya, sebenarnya rasa takut ini juga menyadarkan kepada kita yaitu pentingnya perlindungan di dalam kehidupan kita. Apa kecemasan itu? Ya, apa kecemasan itu? Kecemasan adalah perasaan khawatir atas sesuatu yang terjadi, yang mudah menyebar dan tetap ada meskipun bahaya atau peristiwa yang dihadapi itu sudah lama berlalu, sudah lama menghilang, tetapi masih ada di dalam ingatan kita. Tetapi apa? Masih membuat kita cemas dan akhirnya apa? Timbullah satu trauma. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, dua istilah itu yang saat ini ada di dalam setiap manusia, termasuk kita, Bapak Ibu. Kita bukan manusia super, ya. Kita bukan manusia yang serba kuat, yang bisa terbebas dari rasa takut dan khawatir. Nah, di dalam sejarah bangsa kita, ketika kita membaca, ketika kita nonton film perjuangan, entah itu Serangan Fajar atau G30 SPKI, ya, atau Janur Kuning, ya, dan lain sebagainya. Dulu waktu saya kecil, saya senang nonton film-film perjuangan itu, ya, dan bahkan mungkin kagem Mbah Kakung, ya, Mbah Putri, mungkin pernah mengalami hal-hal atau perjuangan-perjuangan itu. Nah, saya membayangkan ketika nonton film itu, saya membayangkan tidak ada damai, Bapak Ibu. Kenapa? Karena warga Indonesia saat itu dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kecemasan. Ya, ada satu kekhawatiran, ojo-ojo hari ini aku tertembak. Jangan-jangan aku nanti ketemu penjajah kemudian disiksa. Jangan-jangan aku nanti disuruh kerja paksa dan lain sebagainya. Apa yang akan kumakan kalau penjajah ini terus ada di Indonesia? Saya membayangkan seperti itu, Bapak Ibu. Begitu banyak yang merasakan ketakutan dan kecemasan. Demikian juga saat ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. 1 tahun lebih kita ada di dalam sejarah COVID-19. Betul? Ya, yang berarti juga kita berada dalam sejarah ketakutan dan kecemasan, Bapak Ibu. Kita adalah pelaku sejarah ketakutan dan kecemasan. Di pikiran kita itu ya timbul, saya ini positif atau negatif, ya. Kalau ada juga kekhawatiran yang lain, saya ini ya sembuh atau nanti mati. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ini merupakan hantu, ya, merupakan hantu yang menakutkan, hantu yang membuat kita cemas. COVID-19 ini, saudara, saya tidak lagi, ya, akhir-akhir ini mengikuti berita atau data-data berapa nyawa yang setiap hari itu dipanggil oleh Sang Khalik. Tetapi setiap hari, Bapak Ibu, berkali-kali saya mendengar suara sirine ambulan dan polisi, ya, yang mengantar jenazah korban COVID-19. Begitu mendengar rasanya hati ini miris, ya, perasaan ini ngeri. Pasti, Bapak Ibu, pasti kita takut dan cemas. Kalau kita sebagai orang normal, pasti kita merasa ngeri, takut dan cemas. Namun apakah kita mau terpuruk di dalam situasi atau perasaan seperti ini? Jangan, saudara sekalian. Kita harus bertahan. Kita harus berjuang. Kita harus maju pantang mundur.
kita harus tetap semangat, dan satu lagi, kita harus bersukacita. Kita harus gembira, karena apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita harus tahu, ya, apa yang menjadi kerinduan kita ini kita harus tahu. Dan kita harus mengerti arti hidup kita. Apa sih kerinduan kita? Rasa aman. Ya. Kerinduan kita adalah merasa aman. Dan arti hidup kita yang harus kita dambakan itu hanya dapat ditemukan di dalam satu pribadi, yaitu Kristus. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara sekalian, dua kata, ya, datang dan percaya, ini adalah kata kunci, Bapak Ibu. Ya, datang dan percaya ini adalah kata yang sangat penting. Kemudian juga lapar dan haus. Ini bukan hanya memberi kepada kita gambaran akan kebutuhan finansial, bukan hanya menggambarkan kondisi kita saat ini, tetapi ini satu hal yang sangat penting yang kita perlu, yang kita butuhkan. Saat kita datang menikmati firman-Nya, yaitu roti hidup itu, dan saat kita percaya sungguh-sungguh, maka rasa aman itu akan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Saya ulangi, ketika kita menikmati, minum dan makan firman Tuhan atau roti hidup itu, dan percaya sungguh-sungguh, maka rasa aman itu akan menyertai kita. Dan ketakutan, kecemasan itu akan perlahan, ya, akan hengkang dari diri kita. Tuhan Yesus juga mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perkataan firman itu adalah perkataan yang hidup. Perkataan firman itu adalah perkataan yang mengokohkan. Perkataan firman itu adalah perkataan yang memotivasi kita. Perkataan firman itu adalah perkataan yang memberi kita pengharapan. Dan kita menjadi sungguh-sungguh merasakan akan rasa aman itu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 68, ya, saya akan membacakan. Yohanes pasal 6 ayat 68 dan 69, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengatakan bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan yang kekal. Perkataan Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Perkataan Allah inilah, saudara, yang membuat kita kuat. Perkataan Allah inilah yang bisa memampukan kita berjuang melawan ketakutan, melawan kecemasan, melawan kekhawatiran kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari di tengah situasi ini, meskipun kita tidak bisa beribadah atau bersekutu bersama-sama saudara seiman kita di gereja, tetapi Allah tetap ingin kita memiliki hubungan yang intim. Allah merindukan kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama, kita bersungguh-sungguh memegang teguh akan setiap perkataan Tuhan. Sehingga apa?
Dia akan memampukan kita menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Dan mari kita datang kepada Dia, kita percaya kepada Dia. Untuk apa? Untuk kita boleh mencari rasa aman, rasa nyaman itu. Sehingga apa? Di masa pandemi ini kita tetap keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu mari kita terus berjuang melawan ketakutan, melawan kecemasan, kekhawatiran, kesulitan yang ada. Dengan apa? Dengan taat. Dengan apa? Prokes kita perhatikan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh mengingatkan kembali akan kesetiaan Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan yang senantiasa memberi kenyamanan kepada kami. Oleh sebab itu bimbing kami untuk taat, untuk percaya, sehingga Tuhan rasa aman itu boleh kami miliki di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan memberkati setiap kami yang merenungkan firman ini siang dan malam. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah tadi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima bersama, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya di masa lalu, tetapi juga hari ini, hari esok, dan selama-lamanya kita harus terus berjuang. Perjuangan kita belum berakhir. Apalagi pada masa-masa ini, dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Mari kita terus kobarkan semangat juang kita demi Indonesia. Dan hari ini kita akan menembus semangat Indonesia melalui setiap doa-doa kita. Sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa, mari kita bersama-sama rindu pujikan doa buat damai di Indonesia. 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 Indonesia penuh damai. Shalom, shalom, shalom. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bagi Indonesia di masa pandemi ini.
Kita doakan untuk kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita di berbagai sektor. Kita doakan di dalam situasi politik ini, kita doakan juga di dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita doakan untuk ketaatan masyarakat dan semua pihak terhadap prokes. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami mendoakan untuk bangsa Indonesia ini, bangsa kami tercinta. Kami terus bersyukur kepada Tuhan, jikalau di dalam masa yang sulit ini, di masa pandemi ini Tuhan, Tuhan sudah memberkati setiap kami, Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Dan kami terus memohon kepadamu ya Tuhan, untuk kami pribadi lepas pribadi di masa-masa yang masih sulit ini Tuhan. Tuhan yang akan terus menguatkan kami, Tuhan yang akan menopang setiap kami, pribadi lepas pribadi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam pemerintahan yang sudah berjalan ini Tuhan. Kami mendoakan para pemimpin bangsa kami, di dalam kebijakan demi kebijakan, peraturan demi peraturan, ketetapan demi ketetapan yang diambil, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana atas mereka, sehingga kebijakan yang diambil, ketetapan yang diputuskan, itu semua membawa kebaikan, berdampak kebaikan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada. Kami juga terus mendoakan kepadamu ya Tuhan, di dalam bidang pendidikan, di dalam bidang kesehatan, di bidang politik, di bidang kesejahteraan masyarakat, kami terus memohon kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu adanya pemulihan dari aspek-aspek yang ada. Kami rindu Tuhan, Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Pribadi lepas pribadi yang Tuhan pilih menjadi pemimpin bangsa kami, Tuhan yang akan memberikan hikmat marifat buat mereka. Kami juga terus mendoakan kepadamu ya Bapa, bagi setiap kami masyarakat yang ada, pribadi lepas pribadi, ajari kami Tuhan, agar senantiasa kami boleh taat akan peraturan demi peraturan yang ada. Kami boleh mentaati prokes, kami boleh mentaati apapun yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga kami boleh bersama-sama, kami bergandengan tangan untuk memutus rantai penyebaran COVID ini Tuhan. Dan kami rindu Bapa, di dalam masa pandemi ini, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan membawa bangsa kami menjadi bangsa yang penuh dengan damai. Kami rindu Tuhan, campur tangan Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami. Terimalah setiap permohonan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap yang terjadi di dalam bangsa kami itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam satu nama yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, musuh kita kali ini sangatlah berbeda. Tidak tampak mata, tetapi merebut ribuan nyawa. Mari kita bersatu hati berdoa untuk tenaga kesehatan dan tim medis yang bekerja penuh tanggung jawab, profesional dan jiwa kemanusiaan yang tinggi, yang bekerja di garis depan untuk berjuang melawan pandemi ini. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan di dalam menjalani tugas yang mereka emban. Dan biarlah Tuhan memakai mereka menjadi alat untuk kesembuhan para pasien pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan,
di hari HUT Republik Indonesia ini, kami berdoa untuk para tenaga medis dan juga tim medis, tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan untuk melawan pandemi ini. Kami berdoa supaya mereka diberikan kekuatan, kesehatan, kekebalan tubuh, sehingga mereka boleh menolong banyak pasien yang terkena COVID-19 ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga memohon belas kasihan Tuhan, supaya melalui pekerjaan, melalui apa yang mereka lakukan, banyak pasien boleh dibantu dan disembuhkan melalui pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan untuk tenaga kesehatan dan tim medis, baik dokter, perawat, dan seluruh kru yang bekerja di rumah sakit, supaya Tuhan juga berikan mereka kekuatan dan kekebalan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucapkan syukur. Amin. Menggambarkan keindahan alam Indonesia memang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mari kita bersama-sama berdoa buat kesuburan tanah Indonesia tercinta ini, karena kelimpahan sumber daya alam berperan penting dalam kehidupan manusia di bumi ini, baik untuk memenuhi sandang, pangan, dan juga papan. Namun kita menyadari bahwa di masa pandemi ini, perekonomian di Indonesia tergoncang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, kita akan mendoakannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, menyatukan hati kami, memohon, mendoakan untuk bangsa dan negara kami ini. Kau tahu Tuhan, di masa pandemi, perekonomian di negara kami ini sangat tergoncang dan tidak stabil. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus mohon kepadamu, Tuhan tolong agar perekonomian di Indonesia ini boleh Tuhan pulihkan, sehingga ya Tuhan, Indonesia ini boleh sungguh-sungguh dapat dipulihkan akan perekonomian ini, dan kami rakyat Indonesia boleh mengalami kesejahteraan melalui perekonomian, melalui setiap apa yang dikerjakan. Tuhan akan memberkatinya, sehingga ya Tuhan, kami semua boleh merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Kami boleh merasakan kelimpahan dengan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan kepada bangsa kami ini. Kami terus berdoa dan menyerahkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kami semua, rakyat yang ada di Indonesia ini, Tuhan akan memberkatinya. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan, baik itu melalui ladang, melalui apapun juga yang bisa kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan akan memberkati, sehingga boleh mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, pemerintah yang mengatur semuanya, Tuhan juga yang akan menolong. Tuhan berikan hikmat yang dari surga, sehingga bangsa kami ini boleh mengalami pemulihan
dalam perekonomian ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Doa-doa syafaat telah kita naikkan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan kita semua percaya hari ini setiap pokok-pokok doa yang sudah kita naikkan sanggup mengubah segala sesuatu. Bersama kita pujikan, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari di mana kita mensyukuri segala rahmat Tuhan atas Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Biarlah kita semua tetap menjaga kesatuan hati kita untuk melanjutkan kemerdekaan bangsa ini. Marilah kita mengisi kemerdekaan ini, karena kemerdekaan manusia yang sejati adalah kemerdekaan yang memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada sesama kita tanpa diskriminasi rasial, agama, dan latar belakang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.